Jadi Sentul City sekarang berhenti. Kemarin ada kasus agak lucu tuh, si Mandor itu kan kita kenal juga. Dia kan cuma disuruh tuh. Lalu dia bilang bahwa dia dapat waktu ada konferensi pers di sini, dia hentikan karena ada permintaan dari pusat supaya jangan lagi mengarahkan bulldozer itu ke tempat Pak Rocky. Karena ada konferensi pers, ada hari asas segala macam, ada rakyat. Dia takut nanti di-shoot. Nah itu saya anggap bahwa tekanan pertama berhasil. Jadi dia tahu bahwa ini bukan sekedar soal Rocky Gerung, ini ada soal 90 per 120 kepala keluarga di bawah situ. Ini bawah saya ini ada perkampungan. Nah itu yang kemudian saya kira ada rapat dari Sentul City untuk menghentikan sejenak gitu. Saya nggak tahu ini sejenak apa enggak. Itu fakta di lapangan. Fakta di dalam proses ada pada Haris Asrar. Haris Asrar menerangkan bahwa dia udah kirim surat ke BPN dan BPN mengetahui proses ini sehingga BPN pusat itu saya kira udah menegur BPN Bogor sehingga BPN Bogor nggak mau lagi dikaitkan. Dia limpahkan semua ke pusat. Artinya dia udah tahu bahwa kalau di dia itu dia kena macam-macam gitu. Kamu batu karang dia. Iya, jadi diambil alih oleh BPN pusat. Kita nggak tahu bagaimana proses berikutnya, nanti Haris Asrar yang akan beritahu saya. Jadi mungkin hari ini dia ke Sofian Jalil. Jadi statusnya sekarang itu di BPN dan bagus betul Dr. Hadi temannya Herso kemarin beri semacam konferensi pers yang memang memperlihatkan bahwa hak penguasaan fisik itu mendahului segala macam sertifikat. Karena dengan cara itu kita mengerti bahwa banyak tanah sebetulnya yang dikuasai secara fisik oleh rakyat diolah bertahun-tahun untuk mengisi kebutuhan dapurnya itu tiba-tiba datang hak yang lebih tinggi. Jadi bukan kan haknya lebih tinggi maka dia berhak menggusur, tapi cara dia mendapatkan hak. Kalau dia dapatkan hak itu dengan datang ke saya, oke, ini Pak Rocky kan statusnya garapan, kita mau beli, oke, beli aja. Atau saya mau minta, mau bikin redaksi FRN mau pindah ke sini nih. Oke, ambil aja, yang nggak akan ada transaksi kan. Tapi kalau dia ingin, dia mesti bilang ke saya, karena saya yang menempat tempat ini. Dengan cara legal, ada jual beli, saya tanya ke... Kan Sentul City bilang, ini lo beli dari maling gitu. Iya. Dia bilang begitu. Iya. Gue bilang, dia malingnya kapan? Gue belinya kapan gitu. Setelah gua beli 1 detik dia jadi maling mungkin. Iya, tapi dia waktu gua beli dia bukan maling. Kan itu soalnya kan. Terus dia bilang dia juga mau pecah belah sebetulnya rakyat. Dia anggap Sentul City bilang rakyat itu nggak usah terpengaruh dengan yang di bagian atas. Mereka itu berdasi gitu. Mana-mana pernah gua pakai dasi. Yang pakai dasi itu Sentul City melulu kan. Dia mau bikin konflik kelas macam itu tuh, atau pseudo konflik kelas, tapi nggak berhasil karena akhirnya rakyat baca itu dia datang ke sini. Nggak benar Pak Rocky, kami nggak beri izin kok. Ngapain Sentul City klaim bahwa kami udah setuju rumah kami digusur? Mana ada orang digusur setuju ya? Justru itu lebih konyol lagi kan, orang digusur tapi setuju pada penggusuran. Tahun 30 saya mewarisi hak itu. Nah Sentul, bagaimana Sentul bisa mendapat? karena itu Sentul datang kapan? Apakah dia didirikan tahun 1937? Kan nggak bisa. 2 jam lalu belum ada dia. Itu dasarnya. Itu pun Sentul pakai skandal kan penguasaannya. Nah, kalau soal itu hubungannya betul skandal. Sentul City. Soal air lah, soal. Tapi sekarang yang... Jadi tanah ini sudah ada dari tahun 39 sudah atas nama orang tua atau apa? Bukan. Karena itu kalau sebagai genealoginya diterbitkan berdasarkan hukum yang masih Belanda itu. Karena itu gue dapat banyak dokumen yang masih pakai bahasa Belanda itu. Van Apel Agrari, apa namanya, kantor Van Agrari, Method Waktu di Komnas HAM, saya sebagai ketua di sana. Tiap hari saya menerima rata-rata 30-40 orang mengadu. 2 hal yang diadukan, hilang sumber kehidupannya, kesejahteranya hilang. Yang kedua tidak ada keadilan, gitu ya. Jadi dia merasakan itu. Jadi totalnya sekitar 90% pengaduan ke Komnas HAM menyangkut hilangnya kesejahteraan dan hilangnya keadilan. Itu 2 itu. Tapi setelah saya analisis, ternyata kunci dari 90% persoalan yang ditemukan masyarakat seluruh Indonesia ini itu tanah.
Saya sudah sampaikan ada seseorang ya, yang tanahnya 5,2 juta hektar. Sekarang pertama lagi ya. Saya tadinya saya pikir 5 juta, tapi setelah saya cek dengan Laude di KPK gitu ya, 3 juta, saya lagi ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ada 2,2 juta, 5,2 juta. Itu sama 74 kali luas Jakarta. 5,2 juta hektar. Sinar mas ya. Sinar mas ya. Jadi itu coba dapat dibayangkan. Temannya dia tuh. Nah ada lagi Temannya sejumlah dia tuh. provinsi tidak 1 cm lagi tanahnya itu untuk rakyat. Kalau dia hanya lebih 10.000 izin yang diberikan oleh gubernurnya, Pemdanya. Dan kalau dijumlah itu izin itu hampir 2 kali lipat dibanding luas seluruh provinsi itu. Banyak kasus. Belum lagi di Kalimantan Timur, kita mau pindah ibu kota itu tidak ada lagi 1 cm. Ada satu kabupaten di Kalimantan Timur, satu kabupaten pemerintah daerahnya menyewa pada swasta. Karena dia nggak punya tanah lagi, swasta. Iya betul. Iya. Jadi gini prinsipnya Pak, memang seluruh tanah di Indonesia itu sudah diregister, Ya. ya kan, sudah didaftarkan oleh oknum-oknum, oleh Iya, korporat. Itu masalah kita. Iya. Nah kembali pada kasus ini, saya itu menerima tamu, namanya Rachel, ditugaskan oleh PBB ke Indonesia untuk melihat satu isu saja, untuk melihat perumahan dan distribusi tanah, gitu kan. Dan dia keliling ke seluruh Indonesia, tapi yang dia datang ke saya, ke Rachel ini, terus dia lihat, kok ini ada 30 orang yang miliki Jabodetabek, dan luas yang dimiliki tanah itu dikuasai 40.000 hektar. Jadi sekitar 45% wilayah Jabodetabek dimiliki. Tapi hanya bisa menampung 7 juta rakyat bisa menghuni itu. Padahal wilayah Jabodetabek ini kan penduduknya berapa puluh juta, mendekati 30, 20 lebih. Jadi terjadilah mismanagement dari tanah ini. Sehingga dia usulkan di PBB, kalau bisa di Indonesia itu rumus tanah distribusinya 1, 2, 3. Jadi orang paling kaya kasih 1 meter, 1 hektar. Orang kelas menengah kasih 2, tapi kelas bawah kasih 3 hektar. Jadi kalau Sentul City menguasai 9, berapa juta itu? 30 juta meter persegi gitu ya. Karena 3.000 hektar. Itu mestinya Ban Rocky Gerung dapat 90 juta gitu kan ya. Jadi meter karena 3 kali mestinya rakyat. Jadi rakyat itu mestinya dapat itu rekomendasi PBB. Nah itu pertama. Yang kedua, menarik sekali. Pidato Bung Hatta di depan konstituan bulan November 48 di Yogyakarta. Dia bilang tidak boleh ada warga negara memiliki tanah terlalu sedikit. Karena ini panjang komentarnya Bung Hatta. Ya. Tapi tidak boleh juga ada yang terlalu banyak. Kalau ada yang terlalu sedikit diselesaikan melalui transmigrasi kata Bung Hatta. Tetapi rakyat ini tidak boleh memiliki tanah terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah itulah yang sekarang terjadi. Kenapa ada yang terlalu banyak dan ada yang terlalu sedikit? Jadi ini kita menyimpang. Dan yang terakhir yang saya juga tulis, saya kisi Bang Hersu tadi itu mengenai penggusuran. Ternyata itu bagi PBB, penggusuran itu pelanggaran HAM berat. Gross human right violation karena hak hidup seperti tadi Bang Rocky sampaikan. Kalau tahu mau menggusur, persyaratannya ternyata puluhan. Harus ada dasar hukum yang mengikat. Jadi pengadilan memutuskan, tidak boleh ada preman bilang, lagi alat bulldozer begitu ya, eskapator musik tidak boleh. Yang kedua, kalau toh ini pindah harus dipastikan dia dapat tempat tinggal yang lebih baik dari sebelumnya, gitu kan. Dan tidak boleh jauh dari tempat di mana dia bekerja. Tidak boleh jauh dari sekolah anaknya, macam-macam. Jadi ini kenapa kok bisa di Indonesia itu paling mudah menggusur? Ada lagi di panduan PBB itu, kalau menggusur tidak boleh ada simbol kekuasaan. Tidak boleh pakai Satpol PP, polisi, tentara, karena tidak perang. Ini yang kita hadapi, ini orang yang tidak punya rumah. Kenapa mau dibawakan senjata? Jadi harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip PBB. Jadi saya kira kalau ada yang melanggar ini, menurut kita ajukan aja ke mekanisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa beginilah satu negara yang tidak mengerti peradaban modern. Saya kira itu saja negaranya. Kita kayak negara. Jadi ada satu negara yang tidak penguasanya yang salah. Gitu.